semakin kesini Roy Suryo dan kawan-kawan itu semakin nggak karu-karuan teman-teman. Semakin nggak karu-karuan, semakin ngaco. Ngacunya itu seperti ini loh. Kemarin itu dia membuat narasi lagi ya. Membuat narasi yang benar-benar ngaco. Dia itu ahli intelektual atau ahli apa ya? Ahlinya itu ahli telepati atau teleminti ya. Ahli telematika katanya. Coba ya, kita simak video berikut ini. Nih, kita simak dulu. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena filsafat yang itu terbukti, tapi wapres kita itu mengikuti akun judi online. Jadi kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Siapa orang Indonesia yang menolak kalau bermain judi itu tidak melanggar hukum? Dan tidak hanya satu akun Instagram yang dipilih tentang judi. Kemarin yang terungkap baru satu. Saya sudah berbuat semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Nah, itu tadi ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Semakin kesini kan semakin ngawur gitu loh. Dia meneliti yang nggak sesuai dengan kapasitasnya. Dia itu sebenarnya ahli telematika atau bukan gitu loh. Sekarang logikanya gini teman-teman ya. Dia meneliti IG-nya Mas Gibran. Dan di situ ada 3 yang di-follow oleh Mas Gibran, yaitu akun judul. Kan nggak masuk akal gitu loh. Dan apa gunanya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Roy Suryo? Kan seseorang meng-follow seseorang itu kan hak pribadi masing-masing. Siapapun yang di-follow, pelacur kayak maling kayak perampok, di-follow kan nggak masalah. Terus urusannya apa? Kan gitu. Umpama bener. Kan namanya berteman itu pada siapa saja. Intinya gini. Seorang wapres kita, Mas Gibran, itu dia tidak mempromosikan atau tidak menyebarluaskan. Kalau hanya sekedar memfollow kan nggak masuk akal, kan nggak masalah juga gitu loh. Itu hanya sekedar memfollow. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia tahu kalau akun itu sudah berganti-ganti sampai 5 kali. Dulunya akun itu bukan milik pribadi. Akun itu dulunya bukan untuk judul. Tapi akun itu dibuat postingan seperti biasa. Mungkin, bisa jadi mungkin. Karena sudah berganti nama 5 kali akunnya itu. Mungkin akunnya dijual. Kan bisa saja. Banyak kan sekarang akun-akun dijual. Dan pada akhirnya titik terang di akhir ketemulah orang yang ID slot itu dibeli. Nah, terus salahnya Gibran di mana? Emang orang satu itu, Roy Suryo dan kawan-kawan itu, dia gagal untuk membuktikan ijazah. Gini dia itu menyerang lagi Gibran. Ya namanya orang sakit hati ya seperti itu. Semakin hari semakin ngawur gitu loh. Kan nggak masuk di akal juga. Apa hubungannya? Dan lagi apa sempat seorang wakil presiden yang kesana kemarin itu kita sudah lihat di berbagai media, di berbagai televisi,
Mas Gibran itu membantu orang mulai dari Pertamina, dari bensin yang di sana, dari yang sana, pokoknya wis dari luar pulau yang mana-mana. Dia itu sudah sibuk, sudah nggak sempat ngurusin seperti itu. Terus kenapa si Roy Suryo masih mengurusin hal-hal yang seperti itu? Emang itu bukan hal yang sepele, namun kan tidak perlu diributkan. Apa untungnya? Kan gitu. Kalau orang pakai otak waras, nggak mungkin berpikiran seperti itu. Namanya memfollow seseorang itu kepada siapapun, entah itu pelacur, entah itu maling, entah dan lain-lain, kan nggak masalah. Dan apakah kita tahu mereka itu siapa? Dan apakah kita tahu kalau akun itu dijual seseorang? Hingga dibuat seperti itu. Ini kejadian punya saya sendiri ya. Saya mempunyai akun YouTube yang pertama itu saya jual. Setelah saya jual, terakhir dibuat untuk judol. Nah, yang kena kan saya. Kan gitu. Intinya seperti itu. Ini serius, saya sendiri pernah menjual akun diri saya pribadi dan akun itu digunakan orang lain, dibuat untuk judol. Jadi sudah berganti nama, bukan nama lagi Raja Koplak, tapi pindah nama lagi. Dan akhirnya akun itu sudah di take down oleh YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang mau menggulingkan Gibran itu bermacam-macam cara ya, tapi yang masuk akal sedikit gitu loh. Jangan hal yang sangat sepele dan gak masuk akal dibuat masalah. Jadi seperti itu teman-teman. Dari sini paham kan karakter sakit hati itu bagaimana? Intinya kita tetap menjaga NKRI harga mati, tetap damai untuk Indonesia Raya.